toko. Terus buah sama dengan buah. Kalau kita ganti gimana hasilnya? Tahu saya sih nggak bisa. Kalau kita ganti barang ya. Barang. Pak, maaf Pak, belum share skripnya Pak. Masa belum sih? Udah harusnya sih. Udah tadi Pak. Udah Mbak. Saya ulang. Udah terlihat belum? Oh iya Pak, udah Pak, baru terlihat. Oke ya. Saya ulangi ya. Nah, tadi di sini saya bilang tadi kan nama fieldnya atau nama kolomnya dia harus sama nih. Misalnya toko dengan toko, buah dengan buah. Nah, gimana ketika kita salah mengetikkan, misalnya ini harusnya buah kita ganti jadi barang. Bisa nggak? Bisa nggak? Ada yang tahu nggak? Bisa nggak? Cek ya. Range-nya, kemudian ini filternya seperti ini. Muncul nggak? Ya, nggak muncul ya. Karena barang nggak ada. Dia dianggapnya nggak ke filter dia. Jadi yang muncul hanya ini aja. Toko yang belakangnya gil, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau kita ganti buah, dia akan terfilter. Adanya siapa tuh? Jangan nangis deh. Ya, itu ya. Terlihat ya. Beda ya. Jadi dia harus persyaratan utamanya dia harus sama nama kolomnya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Aman? Aman. Aman, oke. Gampang ya. Oke, sekarang kita coba kita menggunakan kriterianya tiga atau 4 kolom yang jumlah penjualannya banyak. Misal kita coba yang tadi kita belakang, sekarang kita coba depan. Yang depannya, toko yang depannya CI, yang dia menjual buah semangka. Kemudian jumlah penjualannya, total jumlah kolom penjualannya adalah di atas dari 900.000. Nah, gimana? Kita cek ya. Filternya kita 3 nih. Tampilkan toko yang depannya C. Atau toko yang menjual semangka. Atau toko yang penghasilannya lebih dari 900.000. Nah, jadi kita cek seperti ini. Advance, kemudian kita pilih yang tabel filternya. Oke, kemudian kita klik oke. Nah, karena semuanya terpenuhi, yang depannya tokonya C, semuanya depannya C ya. Benar nggak? Semuanya depannya C, karena semuanya depannya C, akhirnya muncul semua. Terus yang menjual buah semangka. Karena nggak semuanya, ada yang salak, ada yang pisang, yang durian, tapi karena dia udah terpenuhi di kondisi awalnya, tokonya yang depannya C, maka akan muncul semua. Jadi filternya kurang. Kita ganti cil misalnya. Cil seperti ini. Kita cek filternya, kita ulangi lagi, advance, terus kita ganti seperti ini. Oke, nah ini dia. Tampilkan toko yang depannya Cil. Oke, keluar Cilebut. Ya kan? Kenapa muncul? Sedangkan tokonya kan dia nggak depannya Cil. Karena dia menjual buah semangka. Oke ya, clear sampai sini ya. Oke, kita cek lagi. Cika Thomas. Dia nggak memenuhi kriteria Cil. Dia juga nggak menjual semangka untuk di case nomor 6 ini. Dia nggak menjual semangka. Tapi kebetulan karena jumlah penjualannya lebih dari 900.000, akhirnya dia muncul. Seperti ini. Oke, jadi dia false, false, true. Ingat ya, kalau or itu salah satu kondisi terpenuhi saja, dia akan muncul. Akan bernilai true. Nah, untuk kasus yang di ini, dia yang bernilai true adalah posisi di jumlahnya. Karena dari toko dia sudah jelas enggak, karena depannya Cil, enggak. Terus dari field buah, dia juga enggak, karena dijualnya di sini salah satunya durian.
Kemudian karena jumlahnya lebih dari 900.000, muncul di sini dia. Kebetulan dia penjualannya lebih dari jumlahnya sekitar, bukan sekitar ya, 925.000. Jadi lebih dari 900.000 maka muncul. Kemudian jika Thomas kedua, dia dari sisi toko dia tidak terpenuhi, dari sisi buah dia terpenuhi. Dari sisi penghasilan dia terpenuhi. Jadi dia false, true. Karena posisinya or, salah satu aja or dia kondisinya terpenuhi, maka akan menghasilkan nilai true. Oke. Coba kita cek lagi jika Thomas yang ketiga. Dari segi nama dia nggak masuk, dari sisi buah dia juga nggak masuk karena dia di data ketiganya dia menjual semangka. Kemudian dia true-nya di posisi jumlah penjualannya. Dia 1.900.000. Kemudian Cikarang. Nah, kenapa Cikarang dia muncul? Dari sisi nama dia nggak memenuhi, tapi dari sisi buah dia memenuhi. Kemudian dari sisi jumlah dia juga memenuhi lebih dari 900.000. Oke ya, sampai sini ada pertanyaan nggak? Halo? Pak, Pak. Ya. Pak izin Pak bertanya. Siap. Gimana, Halo, Mbak? Ya. Salwa, absen 30. Itu Pak, Ya, kalau jumlahnya itu ada di samping semangka gimana Pak? Jumlahnya ada di samping semangka. Jumlah ini ya. Berarti dia diadunya begini, Mbak. Lebih dari 900. Nah, ini dia berarti kan yang cil or yang semangka. Jadi dua kondisi dia. Jadi dia pertama cil dulu, kedua dia semangka, mangka, N lebih dari 900.000. Gitu ya. Coba kita cek ya. Kita clear dulu. Kita advance, kemudian semangka lebih dari 900.000. Hasilnya seperti apa? Nah, seperti ini. Kita cek ya. Cilebut, oke lah, ada pasti dia. Muncul pasti. Walaupun jumlahnya dia, yang di data pertama dia 850.000, karena dia terpenuhi yang kondisi cilnya tadi, dia tetap muncul. Data kedua dia namanya memenuhi, akhirnya dia muncul. Terus dia di jumlah penjualannya pun lebih dari 900.000, maka dia muncul juga. Ciragil, dia dari nama nggak terpenuhi, dia terpenuhinya dari semangka, dan jumlah penjualannya lebih dari 900.000. Jika Thomas, dia dari nama toko dia tidak memenuhi, kemudian dari buah dan jumlah penjualannya dia terpenuhi. Oke, Cikarang, dia dari nama toko dia tidak terpenuhi, dari buah dan jumlah penjualan dia terpenuhi. Jadi muncul datanya, kurang lebih seperti itu. Gimana Mbak? Bisa dimengerti Mbak? Bisa Pak, makasih Pak. Oke, siap. Ada yang lain? Ada yang lain? Sebentar Mas. Gini, sebentar saya mau bikin ini dulu, capture-an dulu. Bentar ya. Sekarang pertemuan berapa? 10 ya? Pertemuan 10. Oke, gimana Mas? Tanya apa Mas? Tuh Pak, kalau nama tokonya dicari suku kata yang di tengah gitu, bisa nggak Pak? Bisa Mas. Misalnya kita mau cari apa nih? Satu atau dua kondisi. Ini kita hapus dulu ya. Kita hapus. Oke, ini kita hapus dulu filternya. Mau tokonya yang mana? Yang mengandung kata EB gitu misalnya. Caranya gini Mas. EB. Nah, gini. Kita filter dia. Range-nya ini aja. Cari nama toko yang mengandung karakter E dan B. Nah, muncul ya. Karena EB dia cuma ada di Cilebut, dia muncul yang Cilebut aja. Oke, sampai sini pertanyaan? Cukup jelas, Mas? Jelas Pak. Oke. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin belum ada, Pak. Belum ada, oke. Kalau belum ada, yakin nih belum ada nih?
Belum ada yang mau nanya? Belum Pak, tapi agak Belum, Pak. pusing Pak soalnya delay Pak. Delay-nya gimana? Jadi kan Bapak udah ngomong, tapi di share screen-nya itu telat kayak lebih dari 5 detik gitu Pak. Oh gitu. Itu masalah apa ya? Di koneksi sih saya aman sih koneksinya. Buat 4G saya semua. Bentar ya saya cek ya. Koneksi saya aman sih. 4G semuanya. 4 bar. Aman harusnya sih. Terlihat kan ya sharing screen saya? Ya, Terlihat. Pak. Iya, aman harusnya sih. Saya nggak tahu di mana tuh masalahnya. Coba saya, karena banyak buka Excel data besar kali ya. Terus saya close dulu. Oke. Bentar, kita coba lagi ya. Masih ngedelay apa enggak? Misal nih, saya kasih contoh lagi nih. Saya pengen yang ini masalahnya sama masalahnya sih. Namanya saya rubah ya namanya ya, biar bisa kita variasikan lagi ya. Maaf Pak, Ya, share screen-nya belum Pak. screen-nya belum nih. Oke, sudah ya terlihat ya. Oke ini nih, cara ngatasin nilainya gimana ya? Oke, coba kita jalanin dulu aja, ntar kalau masih delay omongin lagi ya. Saya kasih contoh lagi, saya pengen mencari toko yang namanya tengahnya adalah Kato, mengandung kata Kato. Berarti sini kita bintang Kato. Kita cek aja di sini. Advance, kemudian filter kriterianya kita pakai ini aja. Yang keluar adalah apa? Cika Thomas harusnya. Benar nggak? Masih delay nggak? Delay enggak. Pak. Masih Pak. Masih ya? Kalau saya enggak. Nah, itu kayaknya tergantung koneksi kalian juga kayaknya. Juga nggak delay, Pak. Soalnya di sini aman semua situasinya. Oke, dinikmatin aja lah ya. Mau gimana lagi ya? Iya Ya, Pak. Pak, nggak apa-apa, Pak. Oke ya, nikmatin aja ya. Masih bisa Oke, dipahami. tadi bisa ya, oke. Tadi Kato. Nah, sekarang saya pengen yang huruf ketiganya adalah L. Caranya gimana? Tinggal 2, 3-nya adalah L. Misalnya seperti itu, L ya. Nih. Kita cek lagi filtering, advance, kemudian pilih ini. Huruf ketiganya adalah L. Harusnya keluarnya apa? Cilebut ya. Nah, itu dia. Jadi huruf ketiganya L, dia menggunakan tanda tanya. Tanda tanya 1, 2, kemudian L. Artinya dia huruf pertamanya diboleh apa aja, huruf keduanya boleh apa aja, tapi karakter ketiganya dia harus huruf L. Jadi sintaknya seperti ini. Tanya-tanya L. Kurang lebih seperti itu. Atau mau yang belakangnya juga bisa kita pilih. Yang belakangnya dia huruf kedua belakangnya tadi udah ya. Huruf ketiga dari belakangnya mengandung huruf M misalnya. M gini. M ini. Jadi artinya dia tampilkan nama toko yang huruf ketiga dari belakangnya adalah ini bukan huruf ketiga dari belakang, salah. Nah, huruf ketiga dari belakang seperti ini. Kita cek ya. Benar kan nih? Toko, cek. Nah, benar ya. Jadi dia depannya terserah apa aja, tapi karakter ketiga dari belakang adalah huruf M. Nah, caranya seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini juga kita bisa menerapkan filter dengan berbagai kondisi. Misalnya lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Misalnya kita mau cari toko yang jumlahnya dia adalah 850.000.
850. Misal seperti itu ya. Oke, kita cek caranya adalah di sini kita menggunakan jumlah 850.000. Klik OK. Nah, hanya muncul yang 850.000. Nah, sekarang kita coba lagi lebih besar dari sama dengan. Kita cek advance filter. Salah, ini ubah dulu. Lebih besar dari sama dengan 850.000, kita cek ya. Cek. Oke, advance, kemudian kita pilih kriterianya. Kita klik OK. Nah, lebih besar dari sama dengan 850.000 tampil semua karena memang datanya di atas 850.000 semua. Oke. Kemudian kita cek yang lebih dari 1 juta. Tuh warga. Oke ya, sampai seperti ini kurang lebihnya. Terus kita filter dia. Hanya menampilkan data yang lebih dari 1 juta. Oke, nah gitu. Oke ya, sampai sini ada pertanyaan nggak? Izin bertanya, Pak. Silakan, Mas. Misal yang jumlah itu dalam rentang tertentu, Pak. Misal dalam 900 sampai 1 juta itu bagaimana, Pak, caranya? Saya belum pernah nyoba yang kayak gitu, Mas. Coba kita coba ya. 900 sampai 1 juta ya? Iya, Pak. Lebih besar dari 900, lebih kecil dari gini kali, Mas. Saya belum pernah nyoba sih. Coba ya. Coba sini ya. Advance, filternya kita pakai ini. Nggak bisa pakai range kelihatannya dia. Pak, kalau misal jumlahnya itu kita buat kayak 2 tabel gitu, Pak. Satunya lebih dari 900, satunya kurang dari 1 juta. Jadi Bisa kayak gitu. 900 tuh warga, terus di sini dia lebih sama dengan 1 juta gitu ya. Benar nggak maksudnya kayak gitu? Nah, pakai range seperti ini jadinya. Oh, salah ya. Ntar dulu. Jumlah. Nggak bisa kayaknya, Mas, kalau pakai range nih. Nih. Ini N ya, kayak gini ya. Coba gini. Bener ya ini ya? Lebih dari 900.000. Coba kita sama dengan nih. Lebih dari sama dengan 900.000, tapi kurang dari sama dengan 1 juta. Nah, ini dia. Benar nggak sih hasilnya? Kita cek ya. 900.000 tuh 2, 3, 4. 4 ya harusnya keluarnya ya datanya ya. Ini 4 harusnya. Ini kita cek dulu sini. Advance, kemudian filternya ini kita bikin 2. Oke. Oh iya benar, pakai range seperti ini Mas jadinya Mas. Jumlah lebih besar dari 900.000, jumlah lebih kecil sama dengan 1 juta. Jadi yang muncul hanya yang di bawah 1 juta dan di atas 900.000. Kurang lebih seperti itu Mas, pakai range Mas. Bisa baik, jadinya ya pakai range. Benar ya hasil ya? 2369, kita cek 2369, 2 benar, 3 benar, 6 benar, 9 benar. 1 enggak memenuhi kan dia harus di atas 900.000. Dia terpenuhi, dia enggak, dia terpenuhi, dia enggak terpenuhi karena lebih dari 1 juta, juga enggak terpenuhi, dia terpenuhi, dia enggak. Oke, benar ya berarti seperti itu ya range-nya. Ada lagi yang tanyakan? Halo. Ada yang lagi yang ingin tanyakan?
Belum ada mungkin, Pak. Belum ada, oke. Bisa dimengerti semua ya? Kalau bisa dimengerti semua, berarti sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah tentang VLOOKUP. VLOOKUP ya. Oke, saya punya seperti ini. Saya share screen dulu, bentar. Mana dia? Mana sih dia? Nah, lihat lu. Terlihat nggak sharing screen saya di sini? Terlihat, Pak. Lihat ya, oke. Di sini saya punya data seperti ini, ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 data. Kemudian ini data pegawai ya, dia ada punya misalnya golongan 2D, 3A, 3B, 3C, 3D, dan 3B. Kemudian di sini ada gaji pokok, ada nama gaji pokok, tunjangan transport, total gaji, pajak, dan gaji bersih. Nah, ini tabel referensinya seperti ini. Referensinya seperti ini. Jika dia golongan 2A, gaji pokoknya segini, tunjangan kinerjanya segini, transportnya segini, dan seterusnya. Terus kemudian tabel potongan. Jika dia 2D, potongannya 2%, 3A, 3%, dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini bisa kita lakukan secara manual. Kita ketik ya, misalnya kita cek nih, Nathaniel Giovanni, dia golongan 2D. Gaji pokoknya adalah 2.500.000, misal seperti kita ketik 2.500.000. Bisa kan seperti itu ya? Tunjangan 700.000. Ya kan? Kemudian transport 500.000. Nah, bisa seperti itu. Karena datanya masih sedikit. Coba kalian bayangkan kalian punya sekitar 3.000 data. Misal ya, 3.000 data. Ngetik seperti itu kira-kira pegel apa enggak? Dari 3 malam baru selesai. Mungkin 3 hari 3 malam matanya juga sakit ya. Terus kemungkinan salahnya juga tinggi kan, bener nggak? Karena kita ketik manual. Oke, nah di Excel sendiri ada namanya fitur VLOOKUP dan HLOOKUP. Dia bisa mencari nilai dari suatu. Jadi bisa menentukan nilai gaji pokoknya berapa, tunjangannya berapa, transportnya berapa, berdasarkan kriteria tertentu. Nah, kunci utamanya adalah kita harus cari kolom yang saling terkait. Misalnya nih, golongan 2D. Dia kan di sini juga ada golongan 2D ya, misalnya. 3A, 3B, 3C, 3D. Nah, di sini juga ada nih. Nah, berarti kan ini saling terkait nih dia. Benar nggak? Saling terreferensi di kolom golongan. Jadi kita bisa menentukan gaji pokoknya si Nathaniel tuh berapa, tunjangannya berapa, transportnya berapa, dan seterusnya. Caranya seperti apa? Ya, kita menggunakan fitur yang namanya VLOOKUP. Perbedaannya apa? VLOOKUP dan HLOOKUP. Kalau VLOOKUP, dia kolom referensinya seperti ini. Dia ke bawah. Kolom referensinya. Tapi kalau untuk HLOOKUP, dia referensinya ke samping atau horizontal. VLOOKUP dia ada V-nya itu adalah vertikal. HLOOKUP adalah horizontal. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita coba ya di sini. VLOOKUP, dia susunan rumusnya seperti ini. VLOOKUP. Nah, di sini adalah lookup value. Lookup value itu artinya kolom yang kita cari, nilai yang kita cari. Kebetulan kita mencari yang saling terkait adalah kolom golongan. Kita pilih ini dulu ya, 2D. Kemudian kita mencari di mana nih tabel referensinya. Tabel referensinya adalah tabel array ini adalah ini. Oke, kita pilih. Sudah. Kemudian dari sini yang ingin kita tunjukkan nilainya yang benar yang mana nih? Karena kita mencari gaji pokok, maka dia di tabel referensi ini adalah di kolom ke-2 ya. Golongan gaji pokok. Jadi kolom ke-2. Sampai situ kita koma 2, kemudian kita tutup kurung. Hasilnya benar apa enggak? 2D. Golongan 2D gaji pokoknya adalah 2.500.000. Ya, kelihatan di sini ya, sama nggak hasilnya? Halo, sama nggak hasilnya?
Sama, Pak. Benar ya? Oke, benar. Nah, selanjutnya adalah tinggal kita drag drop ke sini. Oke, wah ini ada NA nih. Kenapa NA? Ada yang tahu nggak? Kenapa NA dia? Ada yang tahu nggak kenapa NA? Halo? Ada yang tahu nggak kenapa NA? Nggak tahu. Kemarin ingat itu nggak? Kita kunci atau bahasanya kemarin adalah kolom absolut. Benar nggak? Nah, kemarin kita pernah menyinggung tentang itu kan ya, terminologi absolut ya. Pernah dengar nggak? Kemarin teman-teman Kemarin ya, kita dengan menekan tombol F4. Nah, itu gunanya di sini. Kalau kita drag drop gini, dia kan misalnya nih, sekarang ada di kolom B3 A13. Kita drag ke bawah, dia jadi B4 A14. Terus kita geser lagi, B5 A15. Dan seterusnya, kita cek yang di error di sini. Error ya, B8 A18. B8 mana? B8 ada di sini. Terus A18 kan kosong, nggak ada. Nah, itu kita kunci karena dia posisinya si tabel referensi ini dia nggak berubah, tetap. Jadi makanya supaya dia nggak geser-geser, akhirnya kita kunci. Cara menguncinya seperti apa? Ya kita kasih nilai absolut tadi. Kita kasih kunci dolar. Karena dia posisi tabelnya dia nggak berubah, hanya ada di range ini aja, dia nggak berubah dan fix hanya di situ aja, maka harus kita kunci. Jadi setelah kita kunci hasilnya seperti apa? Error nggak? Error nggak? Nggak ya? Karena dia nggak geser tabelnya. Sampai sini paham? Paham ya? Paham, Pak. Oke. Kalau paham, selanjutnya kita isi tunjangan. Nah, tunjangan ini gimana jadinya? Coba kalian, siapa yang bisa mengerjakan ini? Menghasilkan angka tunjangan ini? Siapa yang mau nyoba? mau nyoba, Pak. Ya, gimana? Sama dengan VLOOKUP, terus kita pencet 2D yang di kolom B3. B3, oke. Kemudian Terus, tabel array-nya ya. Koma, kita pilih yang ini ya. F12 sampai C13. Itu bukan, Pak. Salah, Mas. Kita masih di tunjangan. Tunjangan di sini, Mas. Masih, Mas. Tunjangan kan ada di referensi ini kan nih. Oh, iya, Kalau Pak. F tadi kan potongan. Oh iya, iya, Pak. Oke ya. Salah ya. Jadi tabelnya tetap merefer ke sini ya. Oke. Selanjutnya di apa? Kasih dolar, Pak, biar enggak. Ya, saya kasih dolar. Oke, kita kasih dolar biar dia nggak geser-geser. Oke, selanjutnya indeks ke berapa kolomnya? Tahu, Pak, sampai itu. Indeks ke 1, 2, 3. Karena kita mau cari tunjangan dia ada di kolom ke 3. 1, 2, 3. Jadi kita pilih, kita ketik angka 3, kemudian kita enter. Oke, kita enter. Hasilnya seperti ini. Oke, kita cek. Golongan 2D tunjangannya 7 juta, benar nggak? Benar ya, 7 juta ya. Kemudian golongan 3A, golongannya tunjangan 8 juta. 3A, 8 juta, oke. Dan seterusnya. Kemudian 3B. Benar ya hasilnya? Oke. Oke, kalau untuk transport berarti tinggal kita ganti aja kolomnya nih. Kolom ke 1, 2, 3, 4. Berarti rumusnya adalah VLOOKUP. Kita lookup value-nya ada di sini. Kemudian table array-nya ada di sini. Kemudian dia indeks ke 4. Oke, kita enter. Oke, karena kita fixkan dia, akhirnya kita kunci. Ya, kita drop. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan?
Tanya, Pak. Aman? Tanya, Aman ya? Pak. Ya, tanya apa Mas? Kalau tabel gaji itu dinamai dulu bisa nggak, Pak? Ini gaji. Kita ganti nama atau gimana? Yang tabel buat apa? Tabel lookup-nya. Kita ganti namanya atau Kayak apa? Kayak yang list kemarin itu loh, Pak. Diganti nama itu. Oh, bisa aja, tapi kan ini nanti si user dia akan nginput sendiri kan, jadi pegel satu-satu juga kan hasilnya kan. Nah, ini kan isinya otomatis nih, tinggal kita bikin satu rumus, kita implement ke kolom atau sel yang lain sudah bisa gitu. Jadi lebih praktis seperti ini, Mas. Kalau yang lain, kalau yang materi yang sebelumnya itu sama seperti kita memberikan form kepada user dan user suruh mengisi, kurang lebih seperti itu. Kalau ini kita yang ngerjain karena udah bisa diotomasikan. Paham ya di sini ya? Oke. Sekarang bagian total gaji. Total gaji adalah tinggal di sum aja ya. Sama aja di sini. Karena dia kolomnya dia nggak emang harus berubah ya, kita nggak perlu kunci, tinggal kita tarik aja. 3.500.000 tambah 9 juta adalah 12.500.000 tambah 700.000. 13.700.000. Benar ya hasilnya ya? Benar nggak hasilnya? Benar ya, pakai sum. Nah, sekarang pajak nih. Pajak, cara ngitungnya adalah total gaji dikurangi pajak adalah 2 misalnya golongan 2D, nilai pajak itu adalah 10%, 2% dari 10 juta 2D. Sekarang untuk golongan 3A, dia 3% dari 11.600.000. Nah, cara ngitungnya gimana? Karena bentuk tabel referensinya beda, tadi kan kita makanya vertikal nih ya. Vertikal nih, ke bawah nih dia nih. Karena dia bentuknya ke bawah, akhirnya kita menggunakan VLOOKUP. Tapi karena ini bentukannya tabel potongan adalah horizontal, kita menggunakan HLOOKUP. Cara penggunaan HLOOKUP mirip seperti cara penggunaan pada VLOOKUP, cuma dia operatornya aja yang diganti. Caranya seperti ini, HLOOKUP. Kemudian kita cari kolom yang saling terkait, di sini kebetulan. Kemudian kita cek dia tabelnya seperti ini. Oke, karena dia fix posisinya nggak berubah-berubah, kita kunci dia. Kemudian kita mau nampilin datanya yang ada di row berapa. Kebetulan di sini ada row 1, di row satunya ini, baris keduanya adalah ini. Jadi karena kita mau menampilkan ini, tampilkan row 2. Row kedua. Nah, kemudian kita kali ini. Benar ya? Oke. 2% dari 10 juta adalah 200.000. Benar nggak hasilnya? Benar ya? Benar nggak, gengs? Betul. Betul ya. Oke, tinggal kita drop aja di sini. Terus udah dapat hasilnya. Benar ya? 2%, misalnya ini golongan si Nathaniel, dia golongan 2D. 2D adalah 2%. Artinya 2% dari total gaji adalah 200.000. Selanjutnya Rahmat Nugroho, dia 3A. 3A itu dia potongannya 3%. 3% dari total gaji adalah segini, dan seterusnya, kurang lebih seperti itu. Kemudian di gaji bersih, kita pilih aja di sini sama dengan ini, dikurang ini. Ya, 1 juta dikurang 2.800.000. Oke. Ya, kurang lebih seperti ini. VLOOKUP dan HLOOKUP. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, mau tanya, Pak. Ya, silakan. Buat ngitung indeksnya tadi gimana ya, Pak? Tadi sempat delay soalnya, Pak. Oke. Indeks kolomnya, Mas. Kolomnya ya.
Yang di VLOOKUP, kita yang ingin tampilkan aja nih. Misalnya kalau kita ingin menampilkan gaji pokok, kebetulan di tabel referensinya, gaji pokok itu ada di kolom kedua. Ini kolom pertama, ini kolom kedua. Jadi di sini kita pilihnya yang kolom kedua, karena kita mau menampilkan gaji. Nah, kalau ingin menampilkan tunjangan, di tunjangan ini dia ada di kolom ketiga. 1, 2, 3. Jadi di sini kita menggunakan kolom ketiga. Oke ya. Nah, untuk di transport, dia ada di kolom keempat. 1, 2, 3, 4. Oke, maka di sini di transport sini kita menggunakan kolom keempat. Oke, gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa dimengerti, Mas? Bisa, Pak. Makasih. Bisa ya. Oke, nah, berbeda dengan VLOOKUP, kalau di VLOOKUP kita menggunakan kolom. Ya kan? Vertikal kan dia, kolom. Tapi kalau di VLOOKUP kita menggunakan baris. Baris keberapa? Baris pertama, baris kedua. Karena datanya ada di baris kedua semua ya, kita menggunakan baris kedua di sini. Ini dia. Kalau baris pertama, dia nilainya yang keluar 2D. Yang pertama 2D. Sedangkan baris keduanya keluarnya 2%. Jadi seperti itu. Bisa ya? Halo? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Bisa, Pak. Izin, Pak. Siap. Kalau Mana, Mas? nanti file latihan ini di-share, boleh nggak, Pak? File latihan, kenapa? Nanti boleh minta file ini nggak, Pak? Soalnya tadi masih banyak yang kebingungan, Pak. Bingungan? Iya, minta boleh. Nanti saya kasih. Makasih, Pak. Oke, siap. Mas. Ada lagi yang ingin tanyakan? Pak, mau bertanya, Pak. Ya. Kan di bagian VLOOKUP, gaji pokok, tunjangan, dan transport. Bisa nggak, Pak, kalau dia sekali menghitung semua, membuat rumusnya? Hitung semua, maksudnya gimana nggak? Kayak supaya kita bisa langsung menghitung sekaligus gitu, Pak. Nggak bisa, Mbak, karena kan selnya beda-beda. Kita menerapkan satu rumus, satu formula itu di sel satu aja. Tapi untuk sel kedua dan seterusnya kan kondisinya pun beda. Karena kolom-kolom yang kita pakai pun beda-beda kan. Jadi nggak bisa kayak gitu. Oke, Pak. Kasih, Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Halo. Belum ada, Pak. Ya. Pak, izin, Pak. Ya, silakan. Tadi yang fungsi absolut itu berarti dipakainya kalau ada error doang, Pak? Lah, enggak gitu, Mbak. Fungsi absolut itu dipakai ketika dia tabel yang jadi referensi itu nggak berubah posisinya. Dia kan fix aja nih di sini nih. Dia posisinya nggak berubah-berubah kan nih. Hanya ada di range ini aja kan. Posisinya hanya ada di A13, D17. Ya kan? Jadi harus kita absolutkan dia. Kalau nggak diabsolutkan dia geser